Saya Arnold Sesi, tinggal di situ mana. Sekarang berkuliah di Politeknik Kupang, jurusan akuntansi setiap pabrik, kelas 6B. Baik, saya akan membawa materi perencanaan dan penganggaran aset dan pengadaan aset. Pertama-tama saya membawa perencanaan dan penganggaran aset. A. Menentukan kebutuhan aset. Kebutuhan akan suatu aset secara langsung berhubungan dengan kebutuhan pelayanan. Proposal pengadaan aset harus dijustifikasi melalui evaluasi seluruh alternatif penyediaan pelayanan dan sebagai bagian dari proses anggaran pemerintah menjadi subjek penilaian atau evaluasi investasi yang komprehensif. Yang pertama, strategi penyediaan pelayanan. Strategi tersebut didasarkan pada analisis kebutuhan dan review bagaimana pelayanan yang sekarang ini diberikan. Yang pertama, mendefinisikan ruang lingkup, standar, dan tingkat pelayanan yang akan diberikan. Terus yang kedua, menentukan metode penyediaan pelayanan dan sumber daya yang dibutuhkan. Terus yang ketiga, mempertimbangkan metode pencakupan permintaan dengan menggunakan teknik manajemen permintaan. Terus yang kedua, alternatif non-aset. Ada 3 jenis solusi non-aset yang hendaknya dipertimbangkan, antara lain: 1. Desain ulang pelayanan untuk mengurangi kebutuhan aset, misalnya perawatan medis di rumah. Terus yang kedua, mengoptimalkan penggunaan aset yang telah ada sehingga pengadaan aset tersebut dapat dihindari. Dan yang ketiga, menggunakan bantuan kontraktor pihak swasta untuk menyediakan sebagian atau seluruh pelayanan yang dibutuhkan. Kemudian B. Mengevaluasi aset-aset yang telah ada. Evaluasi aset di atas yang telah ada menentukan apakah kinerja aset-aset tersebut memadai untuk mendukung strategi penyediaan pelayanan yang telah ditentukan. Ada 2, yaitu mengevaluasi kinerja aset. Seluruh aset yang saat ini sedang digunakan memberikan pelayanan perlu diidentifikasi dan dibuatkan suatu daftar atau register. Sebagai bagian dari proses ini, yaitu ada 4 aset-aset berikut. Yang pertama, kondisi fisik. Yang kedua, pemanfaatan. Yang ketiga, fungsionalitas. Dan yang keempat, kinerja keuangan. Terus yang kedua, proses yang sedang berjalan. Menentukan aset-aset yang telah ada harus mencakup aset-aset yang masih dalam proses penyediaan atau sedang berjalan, seperti fasilitas yang ada dalam pembuatan atau under construction, atau aset-aset yang tergabung dalam program modal kerja yang telah diotorisasi. Bagian yang ketiga atau C, menyelaraskan aset dengan penyediaan pelayanan. Menyesuaikan merupakan hal penting bahwa aset disesuaikan atau diselaraskan dengan program penyediaan pelayanan suatu organisasi agar dapat diaplikasikan lebih meluas. Ada 3 hasil proses, yaitu 1. Pengidentifikasian aset-aset yang tidak memiliki kapasitas atau manfaat yang diperlukan untuk memenuhi standar penyediaan pelayanan secara memadai. Yang kedua, pengidentifikasian aset-aset yang memiliki kapasitas atau manfaat melebihi standar penyediaan pelayanan. Yang ketiga, pengidentifikasian aset-aset yang tidak mendukung tujuan penyediaan pelayanan dan harus dihapuskan. Yang bagian keempat atau D, mengembangkan strategi aset. Dengan mengintegrasikan perencanaan aset dengan keseluruhan proses perencanaan, suatu entitas akan dapat membuat keputusan penting dengan lebih baik mengenai profil aset, terutama pada saat merespon faktor-faktor seperti
adanya persyaratan penyediaan pelayanan baru ataupun perubahan persyaratan penyediaan pelayanan. Yang kedua, adanya metode perbedaan dalam penyediaan pelayanan. Terus yang ketiga, adanya perkembangan teknologi. Terus yang pertama tentang membandingkan aset yang telah ada dan kebutuhan. Kita harus melakukan analisis terhadap seluruh pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya dan menentukan aset-aset yang mampu memenuhi persyaratan penyediaan pelayanan atau dengan tanpa modifikasi. Yang kedua, melihat kebutuhan atau belum tersedia dan telah diadakan atau dibuat. Analisis ini dapat mencakup beberapa rasionalisasi dan pembagian aset yang mendukung pelayanan berbeda. Terus yang kedua, strategi aset. Strategi aset harus mempertimbangkan berbagai cara pencapaian hasil yang diinginkan dan mencakup evaluasi biaya, manfaat, dan risiko dari masing-masing cara, yaitu rencana pengadaan, rencana operasi, rencana pemeliharaan, modifikasi atau penambahan, rencana penghapusan, rencana pendanaan, dan terakhir rencana manajemen risiko. Yang ketiga, elemen penyusunan strategi aset. Elemen-elemen yang bersama-sama memberikan kontribusi dalam menyusun strategi yaitu rencana manajemen aset. Kedua, metode penyediaan pelayanan. Ketiga, pemantauan kinerja. Keempat, prosedur, sistem, dan pelatihan. Yang keempat, asuransi. Agar dapat dikelola secara efektif, aset harus dilindungi dari adanya pencurian atau penyalahgunaan dan risiko lainnya seperti kebakaran. Konsekuensi dari tidak tersedianya aset untuk penyediaan pelayanan harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Oleh karena itu, aset harus diasuransikan secara memadai dan minimalkan potensi kerugian finansial bagi pemerintah. Bagian KF, pendanaan dan penganggaran modal. Proses anggaran modal terjadi kemungkinan pemerintah akan mempertimbangkan pilihan pengadaan dan penambahan aset dan membuat selanjutnya dana modal dapat diterapkan pada proyek dan investasi baru guna memenuhi tujuan pemerintah dan menghasilkan value for money terbaik bagi negara. Bagian KF, sumber-sumber pendanaan modal. Apabila telah ditetapkan bahwa pendanaan modal sektor publik telah memadai untuk satu aset, dana dapat diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan APBD, terus yang kedua subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat, terus yang ketiga kerjasama atau bantuan dengan pihak lain. Kita masuk dalam transparansi pendanaan untuk suatu aset. Semua proposal untuk pengadaan aset, penambahan aset yang telah ada, atau penambahan kapasitas keterlibatan sektor swasta untuk memberikan pelayanan publik harus dievaluasi sesuai dengan panduan dan metodologi evaluasi yang berlaku sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dan harus menjelaskan biaya penuh yang terkait dengan proposal tersebut. Terus seluruh dampak atas anggaran di masa mendatang yang terkait dengan pengeluaran dan penerimaan. Selanjutnya, dampak utama terhadap kapasitas, kualitas, jangkauan, dan efisien pemberian pelayanan. Terus yang terakhir, usulan susunan dan jadwal implementasi. Kita masuk dalam bab 11 yaitu pengadaan aset. Yang pertama, A. Rencana pengadaan. Rencana pengadaan disusun selama fase perencanaan dan belum dilakukan pengadaan aset. Kurang-kurangnya rencana tersebut harus menyebutkan satu kebutuhan penyediaan pelayanan termasuk strategi
dan standar pelayanan. Yang kedua, solusi non-aset yang dipertimbangkan termasuk pemanfaatan aset-aset yang telah ada. Terus yang ketiga, analisis terhadap metode pengadaan yang menggunakan teknik. Terus yang keempat, pegawai yang terlibat dengan pengadaan dan pertanggung jawab mereka. Terus yang kelima, kerangka waktu untuk proses pengadaan dan penjadwalan dan jumlah pengeluaran modal. Bagian kedua, keputusan pengadaan. Pertama, alternatif untuk kepemilikan aset. Bagian integral dari manajemen aset yang efektif adalah pertimbangan atas pilihan atau alternatif penyediaan pelayanan yang mengurangi kebutuhan kepemilikan aset oleh organisasi pemerintah. Pertimbangan atas solusi non-aset bertambah penting karena perubahan ekspektasi dan teknologi dapat mempengaruhi proposal aset, di mana aset yang ada harus dapat digunakan untuk penyediaan pelayanan yang tidak berubah. Terus, permintaan aset berubah sepanjang waktu seiring dengan perubahan kebutuhan penyediaan pelayanan. Dan yang ketiga, pengeluaran untuk aset tetap membatasi pengeluaran area lainnya. Yang kedua, menyusun lifestyle atau cost. Biaya siklus hidup adalah proses yang logis dan sistematis untuk menyusun total biaya aset mulai dari konsepsinya sampai dengan penghapusannya. Biaya siklus hidup merupakan suatu proses yang mengakui sifat kebersamaan atau beriringan dari biaya modal dan biaya operasi. Praktik yang lebih baik dalam menunjukkan bahwa biaya siklus hidup harus mencakup penilaian terhadap biaya-biaya perencanaan, pengadaan, operasi dan pemeliharaan dan penghapusan. Kemudian C, metode pengadaan. Bangun guna sera atau BOT adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat atau daerah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan atau sarana berikut. Fasilitasnya kemudian digunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali ke tanah beserta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu. 1. Sewa versus beli. Keputusan untuk menyewa atau membeli aset merupakan suatu isu di mana pasar dapat memberikan aset-aset untuk memenuhi kebutuhan penyediaan pelayanan satu organisasi. Poin penting yang membedakan antara membeli aset dengan sekaligus dan menggunakan finansialias untuk memperoleh aset adalah bahwa biaya modal dapat disebarkan atau dialokasikan sepanjang waktu. Berikut ini bantahan terhadap manfaat dari finansialias. Yang kedua, sekali lagi tentang keputusan pengadaan. Keputusan pengadaan aset dibuat dalam satu kerangka perencanaan pelayanan dan keuangan yang terintegrasi. Pengadaan aset merupakan aktivitas utama manajemen aset. Sebagai bagian dari proses pengadaan aset, entitas perlu mempertimbangkan sifat dari aset yang akan diadakan, yakni apakah aset-aset tersebut merupakan aset khusus atau aset umum. Yang kedua, kondisi pasar dan implikasinya terhadap biaya pengadaan, yakni apakah pasar pembeli atau pasar penjual. Terus yang ketiga, kapasitas industri atau yakni jumlah dari kontraktor atau pemasok potensial baik lokal maupun luar negeri yang mampu untuk menyediakan aset. Terus yang keempat, standar industri, yaitu bagaimana normalnya aset-aset tersebut diperoleh. Standar akhir, kecocokan kontraktor atau pemasok, yakni apakah kontraktor pemasok perlu mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Yang ketiga, pengadaan tanah.
Ada beberapa undang-undang yang mengatur atau mempengaruhi pengadaan tanah oleh suatu entitas untuk kepentingan publik, yaitu konservasi dalam sumber daya alam, terus yang kedua keuangan, yang ketiga perencanaan dan pembangunan, yang keempat peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Terus yang keempat pembangunan aset. Bagian ini terkait dengan pembangunan aset, bukan pengadaan aset yang telah ada. Beberapa undang-undang tersedia baik mengenai pengembangan lahan, bangunan, dan pekerjaan konstruksi untuk berbagai kepentingan umum atau seperti perumahan, fasilitas transportasi, penyediaan air bersih, dan sebagainya. Terus yang kelima, pengadaan aset-aset lainnya. Pengadaan aset selain tanah yang dilakukan satu entitas mengacu pada peraturan yang berlaku, diantaranya Paket Undang-Undang tentang Keuangan Negara, Kepres nomor 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Kepres nomor 61 tahun 2004. Yang keenam, asumsi kontrol atau penguasaan aset. Terdapat beberapa cara dengan mana suatu entitas dianggap mengontrol suatu aset dan dijelaskan dengan singkat di bawah ini. Perlu dicatat bahwa tidak semua dapat diterapkan untuk semua aset atau semua entitas. Yang pertama, pengadaan dengan dana apresiasi. Yang kedua, pengadaan dengan dana non apresiasi. Terus yang ketiga, pengadaan dengan dana alokasi. Yang keempat, pengadaan dari sewa modal atau finansial lease. Yang kelima, transfer. Kita masuk dalam metode kontrak atau perjanjian. Metode yang digunakan untuk mengadakan atau memperoleh aset hendaknya memungkinkan, yaitu pertama, alokasi risiko dan kewajiban secara layak kepada pihak-pihak yang relevan. Terus yang kedua, definisi atas peran reseptif dari berbagai pihak yang terlibat. Yang ketiga, definisi atas hasil yang disyaratkan dari proses pengadaan aset. Pemilihan metode ini dilakukan dengan pertimbangan biaya, keuntungan finansial, alternatif pendanaan, risiko, waktu pengadaan, dan untuk beberapa lama aset tersebut dibutuhkan. Pertama, kontrak lumsum. Kontrak lumsum mencakup desain yang pendokumentasian proyek atau tender, kemudian dilakukan dengan kontraktor ditunjukkan untuk melaksanakan pekerjaan seperti yang didokumentasikan, dan imbalannya kontraktor menerima pembayaran lumsum dibayar sesuai dengan hasil pekerjaan. Manajer proyek berkesimpulan ahli peranan manajemen untuk pengerjaan proyek selama waktu tertentu untuk memenuhi biaya dan kualitas yang telah ditargetkan. Manajer proyek dapat dipegang oleh arsitek atau profesional bangunan lainnya. Terus yang kedua, kontrak desain dan konstruksi. Kontrak desain dan bangunan melibatkan pemasok atau kontrak tunggal yang memenangi baik itu proses desain ataupun konstruksi. Kontraktor mengajak konsultan untuk mendesain dan mendokumentasi proyek umum dengan keterlibatan pendanaan secara tertutup. Kontrak jenis ini dapat mencakup jaminan atau garansi harga maksimum yang menjadi subjek alokasi risiko. Yang ketiga, bangunan operasi transfer atau bulk operasi transfer atau BOT. Proses BOT ini berupa konstruksi pihak swasta atau aset untuk kepentingan publik yang dibiayai swasta dan hasil berupa hak untuk mengoperasi fasilitas tersebut dan membebankan biaya kepada pemakai. Pada akhir periode kontrak, aset dikembalikan atau ditransfer ke negara. Proses ini dapat dimodifikasi ke bentuk tertentu, misalnya bangunan milik secara atau build on transfer, tergantung pada persyaratan kepemilikan dan operasi.
Terus kata motivasi dari saya, beliau yang lebih baik daripada Anda, dan Anda akan terpengaruh mengikuti